Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Sultan Malik Al-Saleh berdakwa pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurasilo memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Meurasilo bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Baurlak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. 2. Sultan Ahmad berdakwa pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah berdakwa pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk, kader-kader pendakwah selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. 4. Wali Songo berdakwa pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, 2. Raden Rahmat atau Sunan Ampel, 3. Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bondang, 4. Raden Paku atau Sunan Giri, 5. Syarifuddin atau Sunan Derajat, 6. Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, 7. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus, 8. Raden Umar Said atau Sunan Muria, 9. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 5. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Mangarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dombo Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. 6. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasyim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya, Datuk Ri Bandang, pada masa pemerintahan Raja Ali Mahkota pada tahun 1525 sampai 1589 Masehi. Berkat dakwah Datuk Tunggang,
Parangan, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 7. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Setelah dinobatkan menjadi diikuti raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka di antara Toba Banul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku.